Assalamualaikum Sobat Bumi Mojopahit dimanapun panjenengan berada. Nah ini di atas meja ini ada sebuah pusaka ya. Pusaka ini dulu saya dapatkan dari salah seorang teman tosan aji senior di Mojokerto sendiri. Nah mungkin di antara panjenengan juga ada yang mengenal beliau. Beliau namanya adalah Pak Rahmat. Ini tadi saya baru saja dari kediamannya. Jadi setelah saya sakit beberapa waktu yang lalu, nah baru kali ini tadi saya ke rumahnya beliau dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya pun juga senang ketemu dengan teman-teman saya yang mana kemarin itu sempat vakum ya. Selama saya sakit waktu itu saya vakum dari apa ya? eh nggak main ke mana-mana. Itu jadi di rumah saja. Nah, tadi saya ketemu dengan beliau, kita ngobrol panjang lebar tadi. Saya membawa sebuah pusaka. Nah, waktu itu tadi saya membawa adalah yang saya bawa pusaka ini. Karena pusaka ini ada bisa dibilang itu ada sedikit cerita juga dari beliau. Nah, tadi saya menanyakan, Pak, bisa diceritakan untuk di pusakanya yang ini dulu kira-kira ada cerita seperti apa? Jadi gini, pusaka ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Mojokerto, beliau Pak Ali. Pak Ali adalah temannya Pak Rahmat. Jadi beliau tadi bercerita, Pak Rahmat, pusaka ini dulu itu dapat dari salah seorang seperti kayak apa ya penyelam Mas, tapi menemukannya itu di daerah Nganjuk. Jadi menemukannya di temuan darat. Jadi bukan temuan sungai. Beberapa dari koleksi Pak Rahmat itu adalah rata-rata temuan semuanya. Jadi temuan darat ataupun juga temuan sungai. Nah, menyambung cerita dari beliau, ini penemunya adalah orang Jombang, tetapi dia menemukannya di daerah Nganjuk. Sebenarnya itu ada 3, Mas. Nah, jadi waktu itu ada satu pusaka yang mana satu tersebut diambil atau dimahari oleh salah seorang YouTuber juga dari Surabaya. Beliau punya channel yang terkenal. Nah, lalu ternyata masih ada 2 lagi. Nah, ada 2 lagi itu dikeluarkan adalah pusaka yang ini. Sama temannya Pak Rahmat, karena Pak Rahmat itu dipaksa, "Sudah ini tak mahari saja, Mbah," katanya gitu. Akhirnya terus dimahari oleh temannya Pak Rahmat. Nah, terus selang beberapa hari, Pak Rahmat datang lagi ke eh, Jombang. Nah, ke Jombang tadi ternyata ada satu lagi tapi bentuknya itu dia plit emas atau berlapis emas. Tetapi ketiga-tiganya ini untuk dibentuknya sama. Nah, bentuknya sama ketiga-tiganya. Akhirnya terus, loh ini masih ada satu ya. Memang sebenarnya waktu itu ada 3 ternyata. Yang satu dimahari oleh YouTuber tadi, yang satu dimahari oleh temannya Pak Rahmat, yang satu lagi akhirnya terus diambil Pak Rahmat yang berlapis emas. Nah, untuk di pusaka yang berlapis emas sudah dimahari oleh salah seorang kolektor ya. Kolektor bisa dibilang beliau kolektor ternama karena memang untuk dimaharinya memang sungguh fantastis ya kalau dari ceritanya saya. Nah, terus yang di temannya Pak Rahmat, yang Pak Ali, ternyata Pak Ali menjual ke saya atau memaharkan ke saya karena ada waktu itu kalau nggak salah ada kebutuhan untuk menyelamati kalau orang Jawa itu bilangnya itu buat acara selamatan atau tahlilan dari mertuanya. Akhirnya terus pusakanya dimaharkan ke saya. Nah ini adalah pusakanya. Akhirnya terus pusakanya tak buatkan warangka baru. Nah ini tadi saya tunjukkan kepada Pak Rahmat. Ya masih ingat Mas karena pusaka ini memang ada ceritanya gitu. Ceritanya ya tadi itu baru apa ya saya juga baru tahu kalau ada ceritanya yang seperti tadi karena dulu itu kalau nggak salah ceritanya ya Pers ini dulu apa ya ada salah seorang yang ingin memahari lalu ada 3 sebenarnya tetapi yang satu tadi diambil oleh orang Surabaya tadi yang satu diambil Pak Ali lalu yang satu diambil oleh Pak Rahmat yang sudah dimiliki oleh kolektor sekarang. Nah kalau untuk yang ini yang dari Pak Ali ini ada di saya. Nah coba kita akan melihat ini seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini Sobat Bumi Mojopahit, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini tadi saya tanya kepada Pak Rahmat, kalau untuk di Pak Rahmat, kira-kira untuk di pusaka ini, estimasi tangguhnya tangguh apa Pak? Nah, beliau bilangnya adalah
estimasi Tangguh Singosari. Tak tanyakan apakah bukan Tangguh Kediri, karena dari bentuknya kan agak pendek. Kalau di Singosari konon katanya kok pusakanya panjang-panjang, gagah-gagah. Nah, Pak Rahmat bilangnya di Singosari pun juga dimungkinkan ada pusaka patrem, Mas. Nah, itu seperti itu. Nah, cirinya dari keterangan Pak Rahmat tadi, di bagian sor-sorannya sampai ke bagian ujung bilahnya itu rata. Jadi tidak meruncing. Kalau di era-era seperti kayak Mojopahit, Mataram itu kan untuk di sampai ke bagian atas itu dia meruncing bilahnya. Tapi yang ini kan dia tidak. Jadi dari mulai sor-sorannya sampai ke bagian atasnya itu dia sama. Jadi istilahnya itu bentuknya sama. Jadi tidak meruncing di bagian sininya. Nah, kalau di keris-keris sekarang itu kan mulai dari sor-soran ini dia agak lebar lalu dia meruncing. Nah, kalau untuk yang Singosari tadi kata Pak Rahmat, ini untuk di bagian sor-sorannya sampai ke bagian atasnya ini dia untuk dibilanya lebarnya hampir sama. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi mungkin beberapa waktu ke depan mungkin saya akan membuat lagi mungkin ya video dengan Pak Rahmat untuk di Tangguh Singosari atau Tangguh Kediri. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa gitu. Biar juga menjadi sebagai bahan belajar kita bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dibilang ada kembarannya. Yang satu bentuknya sama seperti ini, yang sudah dimiliki oleh YouTuber dari Surabaya. Lalu yang kedua sudah dimiliki kolektor yang berlapis emas, yaitu tadi. Nah, yang ketiga ini ada di saya. Ini adalah pusaka perunggu ini. Ya, yang ini perunggu. Dibilangnya ini dia perunggu, bukan Osi Aji. Nah, saya memiliki cuma satu saja ini, yang perunggu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari sebenarnya keris ini adalah keris incaran saya. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Rahmat waktu mendapatkan pusaka yang seperti ini yang berlapis emas itu maunya tak review, tapi sama beliau tidak boleh. Jangan dulu Mas Tony, karena pusaka ini masih ibaratnya itu masih panas. Dalam artian banyak sekali dicari kolektor-kolektor apa ya ibaratnya itu kolektor-kolektor kelas kakap. Karena infonya sudah menyebar, tapi mereka itu belum tahu kira-kira pusakanya posisinya ada di mana. Tapi infonya sudah menyebar gitu loh. Karena dari beberapa kolektor-kolektor yang barang-barang temuan itu biasanya memang seperti kayak ada komunitas tersendiri gitu ya. Jadi mereka itu ada informasi dari satu orang lalu menyebar ke lainnya. Itu seperti itu. Akhirnya saya tidak berhasil mereviewnya, tapi sudah keburu termahar. Nah, akhirnya satu-satunya jalan saya pengen memiliki salah satunya waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah saya berhasil mendapatkannya yang lewat dari Pak Ali tadi. Ya, temannya Pak Rahmat tadi. Ini untuk di pusakanya. Nah, ini tadi pusakanya tak bawa ke rumahnya Pak Rahmat. Kira-kira beliau masih ingat apa tidak ini. Ternyata ya masih ingat Mas ini pusakanya. Ini diestimasi Tangguh Singosari dari penuturan Pak Rahmat tadi. Oke, Sobat Bumi Mojopahit, mungkin untuk di episode kita kali ini saya ini tadi cuma bercerita-cerita saja bahwasanya hari ini tadi saya bertandang ke rumah salah seorang senior Tosan Aji yaitu Pak Rahmat, yang mana beliau ini adalah orang yang menggeluti dunia Tosan Aji tapi yang temuan-temuan, nah, temuan sungai ataupun juga temuan darat. Tapi kalau untuk di garis-garis rumahan gitu beliau tidak begitu tertarik. Tertariknya adalah di garis-garis temuan seperti ini. Nah, oke, mungkin untuk di episode kita kali ini sebagai penyapa kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan bisa apa ya, memberikan sebuah wawasan baru, informasi baru kepada panjenengan semuanya. Saya Tony Kristanto, salam kelangenan dari Bumi Mojopahit, Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.